Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, utamanya kepada pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang pada malam hari ini melaksanakan ihtifal atau perayaan daripada momen kelahiran daripada Nabi yang agung, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha kita semuanya untuk mendapatkan ridhonya. Selanjutnya kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua majelis taklim, semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi itu semuanya tidaklah mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita telah memulai satu agenda yang mulia. Semuanya adalah acara inti. Mulai dari awal kita buka acara kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu kita telah memasukkan semua agenda kita dari awal sampai akhir menjadi perkara yang penting. Sebab salah satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, barang siapa yang memulai satu perkara yang penting lalu ia tidak memulainya dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka sungguh perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terputus. Maksud terputus adalah terputus barokahnya, atau disebut juga dengan sedikit barokahnya. Sehingga ketika kita sudah mengawali agenda kita dengan basmalah, maka semua agendanya menjadi penting. Jadi dari awal sampai akhir nanti insyaallah acara kita adalah acara yang penting. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka semua bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu adalah lebih baik dari semua yang mereka kumpul-kumpulkan. Seorang ulama namanya Ibnu Abbas, sahabat Nabi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fadlillah di dalam ayat ini adalah al-ilmu, yakni ilmu, sedangkan rahmat yang dimaksud adalah baginda Nabi. Jadi ini perintah yang memerintahkan kita semuanya untuk bergembira dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang terakhir yang membawa rahmat kepada semesta alam. Singkat cerita, bahwa perayaan Maulid Nabi ini
sebagaimana dituliskan oleh para ulama, hakikatnya adalah menunjukkan kegembiraan atas kelahirannya Nabi. Dan yang demikian itu adalah perkara yang patut ada di dalam hati setiap muslim, karena tidaklah ada orang yang benar imannya melainkan ia mesti gembira dengan kehadirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berawal daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk mewujudkan baginda Nabi ke alam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati daripada Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi, untuk berkeluarga. Setelah ada keinginan untuk berkeluarga di dalam hati seorang yang mulia yang bernama Abdullah itu, maka Abdullah itu berkata kepada ibunya untuk mencarikannya seorang jodoh. Faqala Abdullah li ummihi, uridu minki an takhtubi li imra'atan zata husnin wa jamalin wa qaddin wa i'tidalin wa bahain wa kamalin wa hasabin wa nasabin alin. Jadi ibu sekalian, Abdullah ayahnya Nabi meminta kepada ibunya untuk dipinangkan seorang perempuan, yang perempuan itu memiliki kriteria yang tinggi, bahwa ia adalah seorang perempuan yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antara sifat-sifat yang baiknya itu, dia memiliki wajah yang cantik, memiliki sikap adil, kemudian dia berasal daripada keturunan yang terhormat dan yang memiliki nasab yang tinggi atau nasab yang mulia. Inilah kriteria yang diminta oleh Abdullah bin Abdul Muttalib kepada ibunya untuk mencarikannya seorang istri. Lalu ibu daripada Abdullah itu mencarikan jodoh untuk anaknya, dan ia berkeliling pada suku-suku yang ada di Quraisy itu. Ternyata sifat-sifat yang disebutkan itu tidak ada pada seorang wanita pun, kecuali hanya pada satu orang yang bernama Aminah binti Wahab. Jadi falam yu'jibha illa Aminatu bint Wahbin. Tidak ada perempuan di Arab yang memiliki kriteria yang seperti itu kecuali hanya satu, yakni Aminah binti Wahab. Dialah ibunya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu singkat cerita, dilamarlah seorang perempuan yang bernama Aminah itu, kemudian mereka itu dinikahkan. Di dalam kitab ini dikatakan, fa anqaduha uqiyatan min fiddatin wa uqiyatin min zahabin. Dipinangkan seorang yang bernama Aminah itu dengan diberikan yang namanya di dalam akadnya itu uqiyatan min fiddatin, satu uqiyah daripada emas dan perak. Satu uqiyah itu kalau kita belajar fikih itu sama dengan 40 dirham, atau sama dengan 7 miskol, atau kalau kita konversikan kepada gram sekitar 119 gram. Jadi Abdullah ayahnya Nabi menikahi Aminah ibundanya Nabi itu dengan mas kawin 119 gram emas dan perak, ditambah apa lagi, wa mi'atan minal ibili, 100 ekor unta, wa mislaha minal baqari, dan sejumlah itu pula 100 ekor sapi, wal ghanami, 100 ekor kambing, wa zubiha wa usliha ta'amun kasirun, dan itu semua hewan disembelih pada hari
untuk acara walimatul urus daripada Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah binti Wahab. Walhasil terjadilah pernikahan Abdullah dan Aminah, lalu kemudian adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi kita yang kita sebut dengan Nabi Al-Mustafa, Nabi sebagai Nabi pilihan, memang sudah pilihan sejak bapaknya juga ibunya. Bapaknya Nabi namanya Abdullah adalah anak terbaik daripada Abdul Muttalib, sedangkan Aminah adalah perempuan terbaik yang taat beragama, yang ada di tanah Arab, yang berasal daripada suku Quraisy dan memiliki nasab yang tinggi. Maka terjadilah pernikahan yang mulia itu, maka lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah menikah, ayahnya Nabi kita bersama ibunya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam rahim daripada ibunya. Ketika ibu daripada Nabi itu mengandung, maka banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Di antara kejadian-kejadian yang terjadi pada saat Nabi itu di dalam kandungan, sebagaimana dikatakan, wa fi hadisin Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala kana min dalalati hamli Aminata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabbatin kanat li Quraisyin nataqat tilkal lailata wa qalat humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil ka'bati wa huwa imamu ahli dunya wa siraju ahliha. Jadi begitu Nabi itu sudah ada di dalam perut ibunya, hal itu diketahui dengan tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya adalah semua hewan-hewan melata semuanya berbicara tentang kehamilan daripada Sayyidatina Aminah, bahwasanya baginda Nabi itu telah ada di dalam perut ibunya. Jadi gagap gempita, kegembiraan akan adanya Nabi itu bahkan sejak Nabi itu masih ada di dalam perut ibunya. Hanya ada satu makhluk yang tidak senang pada saat itu. Siapakah makhluk ciptaan Allah yang tidak senang dengan kelahirannya Nabi? Dia adalah iblis. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab ini, wa aqbala iblisu la'anahu Allah hariban ala wajhihi hatta ata ala jabalin jabali Abi Qubaisyin wa saha sayhatan wa ranna rannatan. Kemudian iblis, satu-satunya makhluk yang tidak senang dengan adanya Nabi, setelah diketahui oleh iblis bahwasanya baginda Nabi itu telah ada di dalam kandungan ibunya, maka iblis itu berlari ke sana kemari sampai naik ke atas bukit yang namanya Jabal Abi Qubais, berteriak-teriak dengan suara melengking, dengan suara yang begitu keras, sampai mengumpulkan seluruh kalangan setan dari timur dan barat. Jadi karena jeritan teriakan daripada iblis itu, maka anak buahnya iblis namanya setan berkumpul dari timur dan dari barat. Fajtama'at ilaihi syayatinu min kulli janibin. Gara-gara iblis itu berteriak, maka setan-setan berkumpul, semuanya bertanya kepada iblis apa yang menyebabkan iblis itu jatuh sampai menjadi berteriak-teriak yang suaranya terdengar dari timur sampai ke barat. Walhasil setan itu bertanya kepada iblis, apa yang menyebabkan engkau berteriak? Maka iblis menjawab, tidakkah kalian mendengar bahwa siapa dia yang akan menjadi Rasul akhir zaman telah ada di dalam kandungan ibunya? Dialah yang akan meruntuhkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh penjuru dunia.
Jadi satu-satunya makhluk yang tidak senang dengan maulid Nabi, dialah yang disebut dengan iblis laknatullah. Bahkan ketika telah ada baginda Nabi di dalam perut ibunya, wajahnya memerah, berteriak-teriak seperti iblis kesetanan. Nah, kira-kira seperti itu. Singkat cerita, ini cerita-cerita kita singkat. Setelah Nabi itu ada di dalam kandungan ibunya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap malam, sebagian ulama mengatakan setiap malam, sebagian juga mengatakan setiap bulan, di dalam kehamilannya baginda Nabi itu diucapkan salam oleh para nabi yang lain. Jadi Aminah ibundanya Nabi di saat tidurnya bermimpi bertemu dengan para nabi. Semua nabi-nabi itu mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW yang masih ada di dalam perut ibunya. Lalu Aminah ini bertanya, perihal siapa engkau? Maka nabi-nabi itu semua menjawab dan memperkenalkan dirinya masing-masing, bahwa yang datang kepada Aminah itu adalah para nabi, mengucapkan kabar gembira bahwa Aminah itu telah mengandung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhasil, hari demi hari, bulan demi bulan telah berjalan, tibalah hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi kita itu dilahirkan ke dunia ini bertepatan menurut para ahli sejarah, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau dikenal juga di dalam sejarah kurang lebih pada tahun 571 Masehi. Nabi itu dilahirkan tahun 571. Nah, ibu-ibu hitung saja itu sudah berapa tahun. Pada malam kelahiran baginda Nabi itu banyak kejadian-kejadian yang aneh. Di antara kejadian-kejadian yang aneh itu adalah bahwa orang pertama yang mengetahui kelahiran baginda Nabi itu adalah mereka orang-orang Yahudi yang telah membaca kitab. Wa qila inna Aminata lamma wada'at Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yabqa khabarun min ahbaril yahudi illa wa alima bimaulidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dzalika annahu kana indahum jubbatun sufin masbughatin bidami Yahya ibni Zakaria alaihi salam wa kanu yajiduna indahum maktuban fil kutubi annahu iza qatarat tilkal jubbatu daman fa innahu yakunu qad urida li Abdillah ibni Abdul Muttalib al mauludu wa ayyakuna zalik mauludu sababan li ta'tili adyanihim. Jadi hadirin sekalian, malam kelahirannya Nabi itu telah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dari mana orang-orang Yahudi tahu? Padahal orang-orang Yahudi itu tidak berada di negerinya Nabi. Orang-orang Yahudi di berbagai daerah itu telah mengetahui kelahirannya Nabi pada malam kelahirannya Nabi. Dari mana mereka tahu? Dikatakan di dalam kitab ini, mereka mengetahui kelahiran Nabi itu daripada baju yang telah dicelupi atau yang telah dibasahi dengan darahnya Nabi Yahya. Dengan darah siapa, ibu-ibu? Dengan darah Nabi Yahya. Jadi orang Yahudi
ahli kitab itu punya kitab Taurat dan Injil. Sebagian di antara mereka menyimpan jubah. Menyimpan apa? Menyimpan jubah. Dan jubah itu adalah jubah yang terkena darah Nabi Yahya. Kenapa jubah itu terkena darah Nabi Yahya? Kalau kita baca kitab tafsir, di antaranya atau kitab sirah, Imam Ibnu Katsir punya kitab namanya Qasasul Anbiya, atau Imam Ibnu Asakir juga dituliskan dalam kitab Fadail Al-Maqdis, dituliskan sejarah tentang Nabi Yahya. Jadi sedikit kita tambah cerita tentang cerita Nabi Yahya. Kenapa ada darah Nabi Yahya masih ada sampai kelahirannya Nabi? Nabi Yahya itu adalah anak dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya termasuk nabi yang wafatnya syahid dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi tabiat orang-orang Yahudi itu membunuh para nabinya. Salah satu daripada nabi yang dibunuh orang Yahudi adalah Nabi Yahya dan ayahnya Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Yahya dibunuh orang Yahudi? Diceritakan bahwasanya dahulu ada raja yang ada di Damaskus. Namanya adalah Raja Haddad bin Haddar. Siapa namanya? Siapa namanya ibu-ibu? Haddad bin Haddar. Ada raja namanya Haddad bin Haddar. Menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang putri daripada saudaranya yang namanya Aryal, Ratu Soida. Walhasil dinikahkan anak raja dengan seorang yang bernama Aryal, Ratu Soida itu. Tetapi ibu-ibu sekalian, raja tadi, putranya raja yang baru dinikahkan itu telah bersumpah untuk menceraikan istrinya dengan talak 3. Diceraikan istrinya dengan talak 3, dia sumpah bahwa istrinya telah dia ceraikan dengan talak 3. Sehingga talak 3 itu punya konsekuensi, tidak bisa rujuk lagi. Ada orang talak 1 masih bisa rujuk. Ada orang talak 2 masih bisa rujuk. Ada orang talak 3 maka tidak bisa lagi rujuk. Kecuali seorang perempuannya telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, mereka telah bercampur lalu bercerai, baru mereka bisa nikah lagi. Nah, karena sudah bersumpah anak raja yang dinikahkan itu, maka jatuhlah talak 3. Karena jatuh talak 3, mereka tidak bisa bersama lagi. Tetapi perempuan yang dinikahinya itu masih mencintai suaminya, sehingga ia meminta untuk rujuk lagi kepada anak raja itu. Lalu mereka meminta pendapat kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya, anak saya ini ingin rujuk lagi dengan istrinya yang telah dia ceraikan dengan talak 3. Maka Nabi Yahya mengeluarkan fatwa, tidak boleh orang itu menikah lagi, rujuk lagi dengan orang yang sudah ditalak 3, kecuali perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain, telah bercampur lalu cerai, baru bisa nikah lagi. Itu persyaratan yang sulit. Maka oleh sebab yang demikian itu, seorang perempuan tadi meminta dan menghasut raja supaya membunuh Nabi Yahya. Walhasil Nabi Yahya itu disembelih, kemudian kepalanya dibawa. Di dalam berbagai kitab para ulama itu kepalanya masih ditemukan, ya. Sebagian riwayat daripada Abu Lais dan lain-lain pernah menyaksikan kepala Nabi Yahya. Walhasil darah yang keluar dari darah Nabi Yahya itu mendidih terus menerus, tidak pernah berhenti. Sampai datang seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Datang ia dari Palestina menuju kepada Suriah, ditemukan ada darah yang mendidih sudah bertahun-tahun. Lalu ditanya, ini darah siapa? Dikatakan ini darahnya Nabi Yahya. Lalu siapa? Seorang yang bernama raja, di dalam satu riwayat namanya Herodos.
Dalam riwayat yang lain dikatakan Nebukadnezar. Para ulama punya versi sendiri tentang namanya, tapi ceritanya sama. Untuk meredam darah yang terus mendidih itu, Raja Nebukadnezar membunuh 70.000 orang yang tidak berdosa untuk dicampurkan darahnya kepada darah Nabi Yahya supaya tidak lagi mendidih. Sampai bilangan yang ke-70.000. Dalam riwayat yang lain ulama menjelaskan 75.000 itu orang yang dibunuh supaya darahnya Nabi Yahya tidak lagi mendidih. Tidak juga berhenti mendidih darah Nabi Yahya itu. Sampai ada seorang nabi juga, gara-gara engkau telah dikorbankan 70.000 nyawa supaya engkau berhenti mendidih. Sekarang karena Allah berhentilah engkau mendidih. Maka seketika itu darahnya Nabi Yahya yang sudah bertahun-tahun mendidih karena dipenggal tadi itu berhenti, tidak lagi mendidih. Ada baju yang telah terkena daripada darah Nabi Yahya itu, dan di dalam kitab Taurat dituliskan pada saat darah yang telah membeku di baju Nabi Yahya itu mencair dan menetes, berarti pada saat itu telah lahir seorang nabi akhir zaman, namanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi telah tahu Nabi telah lahir daripada melihat jubah yang terkena darah Nabi Yahya itu, darahnya telah menetes pada tanah. Inilah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab An-Ni'matul Kubra ini. Jadi orang pertama tahu justru orang Yahudi. Lalu setelah orang Yahudi ini tahu, mereka penasaran apakah benar Nabi telah dilahirkan. Lalu mereka mencari kabar ke sana kemari. Adakah kalian di antara suku Quraisy ini yang tadi malam melahirkan seorang laki-laki? Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Lalu dicari lagi, maka ditemukanlah siapa? Aminah binti Wahab telah melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu orang Yahudi meminta untuk ditunjukkan di mana anak yang baru lahir itu. Tunjukkan pada kami ingin melihat tanda. Kami ingin mencocokkan tanda yang ada di dalam kitab suci kami. Apakah ia benar adalah seorang nabi yang akhir zaman itu diutus telah lahir. Lalu ditunjukkanlah bahwa benar mereka lihat antara katifaihi, di antara dua katif tulang belikat Nabi yang ada di belakang, ada tanda yang disebut dengan khotamun nubuwah. Di dalam berbagai kitab para ulama, khotamun nubuwah itu di dalam kitab ini bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tertulis pada pundak Nabi. Dalam perkara yang lain ulama menuliskan bahwa khotamun nubuwah itu tertulis Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tanda kenabian yang ada di antara dua tulang belikat Nabi yang di belakang. Walhasil dilihatlah tanda itu ternyata benar, yang lahir itu memiliki tanda dan ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan di dalam kitab suci Taurat dan Injil itu. Walhasil semua orang yakin bahwa yang lahir malam itu, yang pada saat kelahirannya terjadi gempa. Karena terjadi gempa itu seluruh patung yang disembah menjadi runtuh. Pada malam kelahirannya itu api yang telah disembah 1000 tahun lebih orang Majusi padam seketika. Begitu juga cahaya yang ada di ufuk timur dan barat, semua bersiliweran, terlihat begitu terang sebagai tanda daripada telah lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah salah satu kisah yang menakjubkan, ringkas cerita yang dituliskan di dalam kitab ini. Jikalau kita bacakan semua, tentu tidak cukup dalam waktu satu malam. Tetapi inti daripada peringatan Maulid Nabi ini sebenarnya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kenapa kita cinta Nabi? Karena memang Nabi itu adalah makhluk yang patut untuk kita cintai. Dari awal kita sudah bersalawat kepada Nabi, kita ucapkan salam kepada Nabi. Tadi kita sudah berdiri, namanya mahallul qiyam, waktu ketika berdiri, ketika disebut momen kelahirannya Nabi. Para ulama menjelaskan tentang hukum dan keutamaannya, itu adalah urusan ulama menjelaskan. Yang semua itu adalah bentuk takzim kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak orang yang
merayakan Maulid Nabi dengan membuat hiasan-hiasan, memberikan anak-anak mainan dan lain sebagainya, semua itu adalah wujud untuk menunjukkan kesenangan atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bergembira dengan kelahirannya Nabi, sebagai penutup cerita kita pada pertemuan malam ini adalah sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika orang sudah mengetahui tentang kelahirannya Nabi, orang Yahudi telah tahu, orang-orang daripada suku Quraisy pun sudah tahu tentang kelahirannya Nabi, maka ada seorang budak yang namanya Suwaibah. Dia adalah budak perempuan daripada Abu Lahab, yang kelak dia jugalah yang menyusui Nabi. Maka Suwaibah ketika mengetahui kelahiran Nabi Muhammad, ia bergegas lari menuju rumah yang namanya Abu Lahab. Lalu bertemu dengan Abu Lahab seraya berkata Suwaibah, "Wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir keponakanmu anak Abdullah." Lalu Abu Lahab bertanya kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, apakah keponakanku yang lahir itu laki-laki atau perempuan?" Maka dijawab oleh Suwaibah bahwa keponakanmu anak Abdullah itu adalah laki-laki. Mendengarkan kabar bahwa yang lahir ini adalah baginda Nabi seorang laki-laki, maka Suwaibah itu mendapatkan hadiah dari Abu Lahab berupa kebebasan daripada budak. Kalau demikian, karena kesenangan dan kebahagiaanku malam hari ini, wahai Suwaibah, engkau aku bebaskan. Inilah satu-satunya kebaikan Abu Lahab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh umur daripada Abu Lahab itu digunakan untuk mencaci Nabi, membenci Nabi, menghina Nabi, bahkan memerintahkan orang untuk membunuh Nabi, bahkan sampai mati dalam keadaan kafir, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang khusus sebagai celaan atas kejahatan daripada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ayat turun akibat Abu Lahab itu mengumpulkan orang-orang Quraisy supaya Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, tetapi tujuannya agar orang menghina Nabi, agar orang menuduh Nabi sebagai orang yang berbohong karena telah bercerita sudah naik ke atas langit yang paling tinggi. Ini tujuan Abu Lahab. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk mencela dan sebagai puncak penilaian atas Abu Lahab bahwa ia adalah penghuni neraka jahanam. Tetapi pada saat kelahirannya Nabi ini, Abu Lahab pernah berbahagia. Dengan kebahagiaannya atas kelahirannya Nabi, dia bebaskan Suwaibah. Akibat pernah berbuat baik satu kali seumur hidupnya ini, pada saat kematian daripada Abu Lahab itu, saudara Abu Lahab namanya Abbas bermimpi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Abu Lahab yang sudah mati. Dalam riwayat itu dikatakan ba'da haulin. Jadi setelah 1 tahun kematiannya Abu Lahab. Setelah 1 tahun kematian Abu Lahab, Abbas saudaranya itu bertemu, lalu nanya sama Abu Lahab, "Ma haluka ya Abu Lahab? Bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab?" Maka Abu Lahab menjawab, "Finnar, ana finnar. Saya ini diazab di dalam neraka jahanam. Tetapi setiap malam Senin aku dikeluarkan oleh Allah dari neraka, diberi minum dengan menunjukkan air setetes daripada ujung jarinya." Kenapa Allah berbuat baik kepada orang jahat ini? Karena sekali dahulu ketika Nabi lahir, dia pernah membebaskan Suwaibah karena senang dengan kelahirannya Nabi. Jadi orang kafir sekafir-kafirnya saja, kalau kebaikannya itu berkaitan dengan baginda Nabi, Allah terima, Allah ringankan azabnya, tetapi tetap diazab karena dia kafir. Tetapi akibat dari kebaikannya itu ada keringanan setiap malam Senin. Ini hadis yang sahih, bukan cerita dongeng, cerita yang dituliskan Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian setelah mendengarkan riwayat ini,
Ada seorang ulama ahli hadis yang berasal daripada Suriah, yang berasal dari Damsyik, namanya Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Seorang ulama hafizul hadis. Imam siapa? Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau setelah mendengarkan riwayat Bukhari ini, beliau berkomentar. Apa komentar beliau? Beliau berkomentar di dalam nasyidnya, berkomentar di dalam syairnya yang indah yang dituliskan oleh para ulama. Apa beliau katakan? Iza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yaumin isnaini daiman lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jadi apa kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi? Kalau saja ini orang yang kafir, yakni Abu Lahab, diringankan Allah siksanya setiap malam Senin akibat pernah sekali berbahagia dengan kelahirannya Nabi, maka bagaimanakah sekiranya jikalau yang bahagia dengan Nabi itu adalah orang yang beriman, yang sepanjang umurnya dia senang dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia tiadalah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, itulah para ulama menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita berbahagia atas kelahirannya Nabi. Merayakan Maulid Nabi dalam bentuk ihtifal adalah salah satu saja bentuk menunjukkan kebahagiaan. Adapun cara-cara yang lain juga banyak. Tetapi sebagai momen kita menunjukkan kegembiraan kita secara bersama-sama, para ulama kita bahkan di seluruh penjuru bumi ini, mereka semua merayakannya dalam maksud dan niat menunjukkan rasa gembira mereka atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita di dalam majlis yang singkat ini, semoga dengan ketulusan niat kita di dalam kita menghadiri perayaan Maulid Nabi ini, tertanam di hati kita rasa cinta kepada Nabi yang lebih dalam lagi. Dan lebih daripada itu, kita semuanya berharap agar kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dengan keberkahannya, semoga semua urusan kita Allah mudahkan. Semoga orang-orang yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, dan semoga orang-orang pendengki yang ada kedengkian di dalam hatinya Allah bersihkan dari kedengkian, dan semoga kita semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang husnul khotimah, dipanjangkan umur kita di dalam kebaikan, dan diakhirkan nanti hidup kita ini dalam keadaan mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat kita akan diberi minum oleh Nabi dari tangannya yang mulia. Siapa orang bersolat kepada Nabi, siapa orang yang tidak membenci keluarganya Nabi, datang di hari kiamat akan Nabi beri minum dengan tangannya sendiri yang mulia daripada haud, daripada telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan amal kita sendiri tidak tahu apa amal kita diterima. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kita hanya berharap ada di antara amalan-amalan kita itu yang diterima. Sebab jikalau ada riya di dalam ibadah kita, ada maksud-maksud yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita, bisa jadi ibadah itu adalah ibadah yang tertolak. Sementara kalau ibadah itu tertolak, apa yang bisa kita dapatkan? Tetapi harapan besar kita ini, kita benar-benar berharap syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dituliskan bahwa Imam Haddad, penulis kitab Ratibul Haddad, beliau itu setiap malam salat 700 rakaat. Sejak kecil beliau senantiasa berpuasa dan menulis banyak kitab. Umurnya yang panjang dihabiskan dalam kebaikan. Bahkan ia menjadi wali, pimpinan para wali yang muttafaq alaih, yang disepakati semua orang. Beliau berkata,
andainya kita datang menziarahi Nabi dengan berjalan dengan dua bola mata kita berada di bawah. Maksudnya dua bola mata kita menjadi kaki kita, kita injak-injak pada pasir yang panas. Berjalan kaki kita dari tempat kita ini menuju kepada Mekah dan Madinah untuk berziarah kepada Nabi, itu tidaklah bisa membalas jasa Nabi kepada kita. Walhasil, janganlah kita pandang amal ibadah kita yang memang sedikit ini menjadi besar. Orang yang punya ibadah banyak saja masih menganggap ibadahnya kecil, apalagi kita yang memang ibadah kita sedikit. Janganlah kita terlalu mengandalkan amal kita sendiri, tetapi kita berharap amal kita yang sedikit diterima, dan kita juga berharap bahwa syafaat daripada orang-orang soleh itu sampai kepada kita. Apa itu syafaat? Amin. Kalimat amin, doa orang lain daripada orang lain ketika berdoa kita ini, itu salah satu bentuk dari syafaat. Dan syafaat yang paling kita harapkan adalah tentu syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam momen acara hari ini, pada malam yang mulia ini, kita bersyukur kita bisa hadir. Pulang kita membawa ilmu, syukur, alhamdulillah. Pulang tidak bawa apa-apa, syukur, alhamdulillah. Kita sudah duduk di majlis yang mulia. Siapa saja yang ikut nimbrung dalam majlis yang mulia, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Yang pulang gak bawa apa-apa, yang penting sudah duduk di masjid. Yang pulang duduk di masjid tapi bawa ilmu juga, maka itu anugerah yang lebih lagi. Demikianlah ibu-ibu sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.